Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Yaqul al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darul Huda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberi peluang kembali kepada saya khususnya untuk bersama-sama dengan jamaah duduk di majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan kepada pencari ilmu yang mereka duduk di masjid, kemudian yatadarasuna, mereka saling mengingatkan, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka semua, kita adalah as-sakinah, ketenangan batin. Maka kita berharap, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memiliki masalah problematika apapun itu, tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, kita berharap Allah menurunkan kepada kita ketenangan jiwa. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan jaminan kepada kita seluruhnya bahwa yang sedang kita lakukan saat ini adalah aktivitas-aktivitas para penghuni surga. Karena mereka, para penghuni surga itu dulu ketika hidup di dunia, mereka tidak hanya beriman kepada Allah saja, tapi selain mereka beriman kepada Allah, mereka utul ilm. Mereka hobinya itu mencari ilmu. Mereka hobinya itu selain mencari ilmu, mengucapkan doa. Salah satu di antaranya, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu merupakan kebenaran, dan mampukan kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Kalau diarabkan, Allahumma arinal, Masya Allah, arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnat ijtinabahu. Mana buktinya? Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitas apa yang bernilai ganda? Aktivitas apa ya Rasulullah yang pahala untukku itu besar? Dan mereka fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat. Mereka tidak hanya hobi memupuk dan mempertebal keimanan, tapi mereka juga hobi mencari kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu hadirin, duduknya kita di majelis ilmu malam hari ini, semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang akhlak. Dan kemarin, kira-kira 2 pekan yang lalu saya tidak hadir. 2 pekan yang lalu kita sampai pada poin ketiga, akhlak seorang muslim terhadap kitab sucinya sendiri, terhadap Al-Quran. Karena apa hadirin kita harus berakhlak terhadap kitab sucinya? Di antara jawabannya, karena ada orang Islam tapi dia nggak bangga dengan kitab sucinya sendiri. Dia senangnya itu ketika hidup mengatur dirinya itu dengan aturan-aturan yang dulu sudah dilakukan oleh kakeknya, neneknya. Dia nggak mau disebutkan oleh Al-Quran. Saya ambil contoh, misalkan
Kalau orang menyiapkan sesajen, di tempat saya masih banyak itu Pak. Jadi ada anca ya Pak ya. Kata orang-orang seperti itu. Kemudian didoa-doakan. Kemudian mereka meminta kepada Tuhan mereka melalui wasilah sesuatu yang diberikan ini, diletakkan di atas pohon, maka dia akan mendapatkan kedamaian. Rezeki mereka akan mengalir deras. Masya Allah. Yang seperti itu oleh Al-Quran dilarang, tapi mereka lakukan dengan alasan ini kan budaya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengaji seperti yang kita lakukan seperti ini, Masya Allah, ini harus menjadi hobi kita bersama. Yang berikutnya, kenapa kita harus berakhlak terhadap Al-Quran? Padahal Al-Quran itu ya nggak bisa ngomong. Al-Quran itu nggak bisa ngejar, nggak bisa berjalan, nggak bisa tersenyum, tapi kok harus berakhlak dengan Quran? Di antara jawabannya, karena Al-Quran ini kalau kita tadabbur, kalau kita tahu artinya hadirin, itu kita bisa meneteskan air mata saking takutnya dengan adab Allah. Kita bisa punya visi yang jauh. Kalau memang kita tahu ayat-ayat yang menjanjikan surga bagi orang-orang beriman, orang yang sholat Allah janjikan surga. Maka ketika kita sholat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita punya angan-angan yang sangat panjang. Ya Allah, terimalah sholatku. Rabbana taqabbal minna. Apa saja? Sholatana. Sholatku tuh terimalah ya Allah. Dengan sholatku yang engkau terima ini, semoga engkau berikan rahmat kepadaku, yang dengan rahmat itu engkau masukkan aku ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kita pula, mohon izin kami langsung menyampaikan, ada yang tahu Al-Quran, ada itu Al-Quran, di rumah dia punya Al-Quran, di handphone dia download aplikasi Al-Quran. Tapi ada di antara kita yang melewatkan hari-harinya tidak dengan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin, akhlak terhadap Al-Quran ini menjadi penting, harus kita pelajari. Dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-matlubu minal Quran huwa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Fa illam takun hadihi himmatun hafidah lam yakun min ahlil ilm wad din. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Mari hadirin kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya ambil contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dua ayat hadirin. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita meminta segala sesuatu. Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara, yang memberi rezeki. Hadirin, apakah kita sudah praktek dari dua ayat tadi hadirin? Jawabannya semoga sudah. Mana buktinya? Ustadz, saya sudah praktek dari dua ayat itu. Mana buktinya Bapak, Ibu? Saya sudah melaksanakan aktivitas zikir. Misalkan ketika akan masuk masjid, saya sudah zikir Ustadz. Ketika keluar rumah, saya sudah zikir. Dan bentuk zikir-zikir yang saya ucapkan, itu zikir muatannya adalah tauhid. Ketika masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, artinya agung, artinya dalam. Dan kita pilih anggota tubuh terbaik untuk bisa masuk ke dalam masjid, kaki yang sebelah kanan. Masya Allah.
Kemudian ketika keluar rumah kita mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Coba, Masya Allah. Itu praktek dari qul huwallahu ahad. Praktek dari Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita evaluasi. Apa benar ketika kita dihadapkan dengan satu hidangan tertentu, misalkan ada ayam goreng di depan kita, ada nasi hangat, ada sambal, ada lalapan, kemudian kita sudah langsung refleks nih ketika akan nyuap bismillah. Atau kita terlupa saking nikmatnya sajian dari istri, kemudian langsung mah mana kobokannya mah, kobokan, langsung kita kobok. Enak banget nih mah. Kita terlupa dengan Allah. Katanya Allah tempat bergantung. Mana buktinya Allah tempat bergantung? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami maknanya ya dari ayat-ayat yang kita baca dan kita praktekkan. Jika hal ini bukan tujuan utama dari seorang penghafal Quran, maka dia tidak akan menjadi ahli ilmu dan ahli agama. Hadirin, bagi bapak dan ibu yang mencalonkan putra dan putrinya menjadi penghafal Quran, tolong anak kita yang diminta menjadi penghafal Quran jangan hanya menghafal saja. Nak, tolong apalin Quran nak sampai 30 juz, biar nanti engkau bisa memakaikan mahkota untuk ayah dan bunda. Jangan. Tapi sampaikan kepada anak kita, nak, tolong hafalkan Quran. Dan ingat nak, Al-Quran itu ayat-ayatnya semuanya hidup, bukan ayat yang mati. Di sana ada ayat tentang sabar, di sana ada ayat tentang syukur, di sana ada ayat tentang tawakal, di sana ada ayat tentang tauhid, di sana ada pengakuan la ilaha illallah. Tolong nak, selain kamu menghafal Quran, hunjamkan Quran itu dalam dadamu. Kalau memang kamu menghafal Quran nak, yang sudah kamu hafal itu harus menjadi aktivitas harianmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Aisyah, bagaimana sih sikap atau attitude atau tingkah laku Rasulullah itu? Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Jujur, disiplin, komitmen, tanggung jawab, amanah, semua melekat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita sekarang? Jujurnya kita bagaimana? Komitmennya kita bagaimana? Amanahnya kita seperti apa? Tanggung jawab kita, ayo kita lihat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya, kita akan belajar hadirin tentang akhlak terhadap Quran berkaitan dengan tadabbur. Setelah kita membaca satu persatu ayatnya, kita mengetahui artinya, ayo sekarang kita tadabbur. Tadabbur bisa diartikan dengan mudah. Tadabbur itu apa? Memahami ayat demi ayat. Kalau kita membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya kita tahu banget kalau kita itu di dunia ada 3 jenis manusia. Ada orang Islam seperti kita sekarang, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Kita tahu itu. La a'budu ma ta'budun. Aku nggak mau nyembah apa yang kamu sembah, wahai orang-orang kafir. Efeknya apa? Aku tidak mau ikut seperti yang kamu lakukan.
Kalau orang kafir melakukan aktivitas yang menurut dia positif, menurut agama kita negatif, jangan lakukan. Saya ambil contoh. Sebagian orang kafir itu masih ada yang makan babi. Kita sebagai orang muslim dilarang oleh Allah makan babi. Sudah. Karena memang aturan Islam seperti itu, sudah. Kita sami'na wa ata'na, sudah. Ini konsekuensi dari tadabbur, dari akhlak yang baik terhadap Al-Quran. Imam Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri. Imam Hasan menyatakan, "Yabna Adam, wahai anak Adam, kaifa yarqi qalbak? Bagaimana hatimu bisa lembut? Wa innama himmatuka fi akhir surah. Bagaimana hatimu bisa lembut sementara semangatmu hanya tertuju pada bagian akhir surat?" Hadirin, saya ambil contoh. Ketika Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, bukankah kita seluruhnya sibuk membaca Al-Quran? Kita kejar-kejaran menghabiskan juz di dalam Al-Quran. Seorang ayah bertanya dengan istrinya, Mama udah berapa juz, Ma? Alhamdulillah hari kedua Ramadan Mama sudah 8 juz. Waduh, Mama 8 juz nih, ayah baru 6. Nanya ke anaknya, Nak, udah berapa juz? Aku baru 2 juz ya, karena targetku cuma selesai khatam 1 kali saja. Hadirin, kalau kita memiliki akhlak yang baik dengan Al-Quran, pointer kita tidak mengejar selesai bacaan dari surah Al-Baqarah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan ngejar itu. Tapi Imam Hasan mengatakan yang kita kejar adalah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Maka cara yang terbaik untuk saya, bapak dan ibu sekalian ketika membaca Al-Quran adalah kita baca Al-Qurannya continue. Continue maksudnya bagaimana? Kita punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Saya ambil contoh. Misalkan subuh. Setelah selesai salat subuh, kita luangkan waktu 15 menit saja. 15 menit setiap selesai subuh. Jadi bapak ibu sholat di masjid ini, kemudian nggak langsung buru-buru keluar masjid. Setelah selesai dzikir, kemudian berdiri, ambil Quran, duduk. 15 menit saja setiap hari continue. Tapi ketika membaca ayatnya, dibaca pula artinya. Praktekkan itu dalam 40 hari, hadirin. Insya Allah kita mampu meneteskan air mata di setiap kali Allah menkisahkan tentang ayat-ayat neraka. Dan kita bisa memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk bisa masuk ke dalam surga ketika Allah memberikan janji-janji yang mulia. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, Allah mengatakan, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi. Iya, nggak tahu artinya, ya tenang-tenang saja. Tapi kalau tahu artinya, ya Rabb, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Allah gambarkan kiamat itu berita yang besar. Kalau sekarang hadirin, mohon izin, kita mendoakan teman-teman kita, saudara muslim kita yang di Cianjur, yang di Garut, yang di Lumajang. Semoga Allah kuatkan iman Islam mereka. Kalau mereka sedang terkena bencana, dibacakan amma yatasaalun, hati mereka pasti tergerak. Tapi karena kita nggak ada bencana, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, membaca amma yatasaalun yang nggak ngefek kalau kita nggak tahu artinya. Kenapa ada sahabat Nabi yang mendapat julukan qatilul Quran? Sahabat Nabi ini mendapat julukan seseorang yang dia mati wafat gara-gara Al-Quran.
pernah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran kena di hatinya, kemudian pingsan. Sahabat membangunkan, bangun, sadar. Dia bangun kembali, melanjutkan bacaannya, pingsan yang kedua. Hingga di suatu subuh tiba, ketika sahabat itu membaca ayat, dia pingsan dan kemudian Allah ambil rohnya. Qatilul Quran. Efeknya luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir menyatakan pula, sungguh aku takjub kepada orang yang membaca Quran tapi tidak tahu tafsirnya. Orang cuman baca aja, baca Quran tapi nggak tahu tafsirnya. Bagaimana dia bisa merasakan kelezatan dari apa yang dia baca? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini motivasi, ini dorongan untuk saya, untuk bapak dan ibu sekalian, agar kita kalau membaca Al-Quran pelan-pelan saja, gak usah buru-buru, jangan pengen cepet-cepet selesai. Kalau memang bapak dan ibu dimampukan oleh Allah membaca Quran sudah lancar, tambahkan itu artinya. Kalau belum lancar, gak apa-apa, tetap mendapat pahala dari Allah, tapi tetap buka artinya. Apa sih maunya Allah itu? Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, jika seseorang membaca Al-Quran dengan perenungan hingga sampai pada sebuah ayat yang dia butuhkan untuk mengobati hatinya, maka dia mengulang-ulang ayat tersebut walaupun sampai 100 kali atau bahkan sampai semalaman. Maka membaca satu ayat dengan memikirkannya dan memahaminya itu lebih baik, lebih bermanfaat untuk hati, dan lebih mampu untuk memupuk iman dan merasakan manisnya Al-Quran daripada sekedar menghatamkan Al-Quran tanpa mentadabburi dan memahaminya. Masya Allah. Ini motivasi buat kita hadirin. Kalau kita membaca Al-Quran, tolong fokus, tolong komitmen, tolong konsentrasi. Disebutkan, kami tadi sempat membaca artikel, kalau memang kita itu pengen bisa tadabbur Al-Quran, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada 4 cara. Yang pertama, ada ayat yang dibaca, dan ayat yang dibaca itu ayat yang entah kita tahu artinya atau belum tahu artinya, kita baca. Yang kedua, tolong hidupkan hati. Ini di rumaiso.com. Hidupkan hati. Ketika membaca itu yakin kalau ini adalah firman dari Allah. Ini bukan ayat-ayat biasa. Ketika kita membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, kita baca itu benar-benar, dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Quran itu enggak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Masya Allah. Pelan saja kita baca, jangan buru-buru. Berikutnya, tolong disiapkan tempat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tolong disiapkan tempat. Tempat itu maksudnya adalah jangan kita membaca Quran, mohon maaf nih, saya ambil contoh misalkan di ruang tamu, kita membaca Al-Quran, di depan kita TV juga nyala. Itu kurang tepat untuk tadabbur. Kalau membaca Al-Quran bisa di masjid, tapi yang suasananya sunyi, suasananya seperti masjid ini, nggak bising, nggak banyak kendaraan lewat. Masya Allah, ini masjid, Masya Allah hadirin, sangat mendukung untuk tadabbur, sangat mendukung. Apalagi mungkin subuh tiba, Masya Allah, sunyi, kemudian hanya ada kita, di atas kita ada Allah. Udah bismillah kita tadabbur. Rasakan ayat itu mengalir seakan-akan ayat itu turun untuk kita. Para ulama seperti itu. Ayat ini khusus untuk kita, padahal bukan. Tapi rasakan seperti itu dan itu boleh. Kemudian yang terakhir, tidak
lalai dalam memahami bacaan. Ketika kita misalkan membaca ayat Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kita nggak cuman mikir Al-Qari'ahnya saja, tapi lanjut mal Qari'ah, lanjut wa ma adraka mal Qari'ah, terus seperti itu. Jangan cuman Al-Qari'ah diingat-ingat, dibayang-bayangkan, hari kiamat, ntar matahari deket nih. Kalau matahari deket ntar gimana rasanya, panas banget tuh. Aduh, ntar keringetan dong. Terus ntar orang-orang gimana? Jangan seperti itu terus. Lanjut ke ayat berikutnya. Lanjut ayat berikutnya. Nanti yang akan membuka hati kita ketika tadabbur adalah Allah. Biarkan Allah membuka hati kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menyatakan bahwa dengan tadabbur iman kita itu naik. Bisa disimpulkan bahwa pasang surutnya iman bergantung pada tadabbur yang dilakukan. Kenapa imam di Masjidil Haram, imam-imam sholat di Masjid Nabawi, mereka mampu mencucurkan air mata ketika membaca ayat-ayatnya? Dia tahu betul apa yang dibaca, ngerti artinya apa, tujuannya seperti apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini butuh proses, tidak mudah. Maka ketika Allah mengatakan di antara tanda orang beriman itu, ketika disebut nama Allah, wajilat, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah, wajilat, bergetar itu hatinya. Karena Allah juga begitu mengatakan kepada gunung, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas." Kalau Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping, saking takutnya gunung kepada Allah. Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini kepada manusia. Kemudian Allah meminta kepada manusia untuk tadabbur, dan Allah mengulang 4 kali di dalam Al-Quran. Perintah tadabbur Allah ulang 4 kali, agar kita itu merespon positif. Tidak hanya membaca, tapi tadabbur. Dan ini akhlak yang mulia, tidak Allah berikan kepada semua orang Islam. Tidak. Allah pilih hamba-hambanya tertentu. Dia mampu tadabbur, dia ngerti ayat demi ayat, dia bisa merasakan lezatnya ayat-ayat Allah yang dibaca. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada beberapa surat dalam Al-Quran yang membuat rambut beliau beruban. Surat Hud di ayat 112, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir. Nanti silahkan hadirin, ketika selesai dari kajian ini, hadirin sampai di rumah, tolong dibuka itu Hud ayat 112, bicara tentang apa Allah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beruban itu rambutnya? Al-Waqi'ah, bicara tentang apa itu Al-Waqi'ah? Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, tolong dibaca. Nanti kalau sudah, boleh untuk target bapak dan ibu semua. Mama, ayah punya target mah. Apa itu ya? Nanti tahun 2023 bulan Februari, ayah akan menyelesaikan hafalan surat An-Naba. Ayah akan setoran sama Pak Arif. Boleh? Silahkan. Ayo kita bareng-bareng mentadabburi surat An-Naba. Kalau dengan Ustaz Akmal, tadabbur ya ayyuhan nas. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan bapak dan ibu untuk
berlatih tadabbur, berproses untuk memahami tadabbur ayat-ayat Allah. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar, tapi apakah ada pengaruhnya dalam hati? Masya Allah. Ini penting bagi kita seluruhnya hadirin. Penting bagi kita sebagai orang Islam. Ketika kita sudah faham betul, kalau nanti di alam kubur itu ada 3 pertanyaan. Ketika kita sudah masuk ke alam kubur, pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu? Kita menjawab Allah. Kemudian yang kedua, apa agamamu? Kita menjawab Islam. Yang ketiga, malaikat membawa bentuk gambar. Kemudian malaikat bertanya, siapa orang yang ada di gambar ini? Kemudian semoga kita mampu menjawab, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tahu Allah, kita tahu Islam, kita tahu Rasulullah itu dari Al-Quran. Kita tahu Islam dari Al-Quran, kita tahu Allah dari Al-Quran. Maka untuk menjawab pertanyaan di alam kubur itu, kita harus mau membuka dan mempelajari Al-Quran. Harus ada pengaruh dalam hati. Ketika misalkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau hadirin misalkan punya saudara atau mungkin teman yang mu'alaf, sebelumnya berada di agama selain Islam, kemudian masuk agama Islam, tolong tanyakan hadirin, apa yang kamu rasakan setelah memeluk Islam? Ayat mana yang membuat hatimu bergetar? Hadis mana yang membuat kamu mencucurkan air mata? Coba tanyakan. Kita hadirin, kita itu sering ditegur oleh khotib Jumat. Sering ditegur. Satu, misalkan, saya ambil contoh. Ketika khotib memulai doa Jumat, kita semua hafal nih. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hafal kita itu, dan kita aminkan di ujung doa itu. Nanti ketika sudah selesai, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, kita aminkan doa itu. Tapi praktek hariannya, kenapa sesama orang muslim bermusuhan? Cuman beda sedikit aja bermusuhan, gak mau salaman. Kenapa? Padahal khotib Jumat sering negur kita, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, lil muslimina wal muslimat, semua orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Tapi untuk negur aja susah, beda sedikit aja nggak mau salaman. Kenapa kita itu? Ada masjid yang dibakar, nanti ada ustadz mau datang dilarang. Masya Allah. Padahal ayatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin itu bersaudara. Saya bersaudara dengan bapak dan ibu sekalian. Bapak ibu bersaudara dengan saya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mana ini pengaruh dari ayat-ayat Allah itu? Jangan sampai ada ayat-ayat yang kita suka, tapi pada saat yang sama ada ayat yang kita nggak suka. Jangan sampai. Kita harus suka dengan 6.000-an ayat dalam Al-Quran itu seluruhnya. Kita sami'na, kita atokna. Ayat perintah kita lakukan, ayat larangan kita jauhi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah bacaan Quran kita mampu meningkatkan rasa tawakal? Apakah mampu menambah rasa takut saat melakukan ibadah? Ketika selesai sholat, bacaan pertama kali, zikir setelah sholat pertama kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takut kalau kita sholat tapi ternyata Allah tidak menerima sholat kita. Gara-garanya
kita sombong. Kita merasa sholat kita yang paling bagus, paling sesuai sunnah, kita sombong. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga bisa ketika selesai sholat kemudian istighfar. Kenapa kita istighfar? Karena mungkin kita belum siap mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya, bacaan-bacaannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadabbur merupakan usaha yang membutuhkan perjuangan baik pribadi maupun di lingkungan sekitarnya. Karena ia harus menghalalkan yang Al-Quran halalkan. Ia harus mengharamkan yang Al-Quran haramkan. Ia harus mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang disampaikan oleh Quran. Dan keutamaan tadabbur bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 23. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik, petunjuk yang tidak hanya 1 atau 2 kali disampaikan, namun petunjuk yang terus diulang baik ayatnya maupun dengan membacanya. Dalam Al-Anfal Allah memberikan salah satu indikasi orang beriman ketika dibacakan ayat Al-Quran bertambah iman mereka. Tapi bagaimana mungkin iman kita bertambah, hadirin, kalau kita nggak tahu maksud dari ayat-ayat yang kita baca? Kita nggak tahu arti-artinya, nggak mungkin iman itu bertambah. Maka pernah kami tanyakan kepada jamaah kira-kira 3 pekan yang lalu, Bapak, kalau Bapak membaca surat Yasin itu berapa lama membutuhkan waktu? Bapak menjawab kira-kira 20 menit. Baik, kalau 20 menit kira-kira antara maghrib dan isya masih ada waktu untuk membaca artinya apa tidak? Oh bisa Ustaz, bisa. Coba itu dibaca. Artinya itu dibaca. Masya Allah, ditadabbur itu artinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini saya ambil dari buku yang sangat tipis yang diterjemahkan oleh santri-santri pesantren Al-Irsyad di Tengaran, Salatiga. Cara untuk berlatih tadabbur. Sebelum baca Al-Quran, kita perbaiki iman terhadap Quran dulu. Kita yakin kalau Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan produk-produk budaya, bukan. Itu adalah kalam Allah. Kemudian kita muliakan Al-Quran, cara memegangnya, cara meletakkan Al-Quran, semua diatur sedemikian rupa. Gak ada ceritanya Al-Quran diletakkan di lantai, gak ada. Paling tidak di pangku Al-Quran itu, atau di atas wajah seperti ini kita membaca. Kalau ada meja lebih bagus, biar kita lebih lama membacanya. Kemudian berusaha memahami bahasa Al-Quran. Setiap hari memperbaiki bacaan Al-Quran. Mohon maaf hadirin, kalau misalkan saya orang Jawa, itu ada beberapa huruf yang tidak tepat cara pengeluaran suaranya. Dan itu saya akui sendiri. Saya pernah melakukan tes kepada salah satu doktor ilmu Al-Quran. Saya mengatakan, dokter tolong saya dicek bacaan Fatihahnya. Ketika saya membaca Fatihah, ada beberapa huruf yang salah. Huruf jim, saya salah huruf jim, terlalu tebal huruf jim saya. Harusnya kalau orang Jawa itu belajar dengan orang Sunda, huruf jimnya itu jangan tebel-tebel. Apa ya contohnya ya? Mana ini ada ayat-ayat di sini huruf jim tidak ya Pak ya? Apa yang ayatnya huruf jim ya Pak ya? Oh, itu bukan ini. Oh, baik, nggak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jim saya itu masih ada, masih tebel begitu. Kalau orang-orang Betawi, orang Sunda kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya Pak ya? Betul atau salah nih saya ini? Iya. Jimnya orang Sunda tuh benar, jimnya orang Jawa seperti saya tuh medok. Nah, medok itu salah ternyata. Itu saya masih belajar, sampai sekarang saya belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih belajar.
rok tebal, rok tipis, kapan penggunaan rok tebal, kapan penggunaan rok tipis. Saya masih belajar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya menjauhi dosa dan kemaksiatan. Ini penting buat kita seluruhnya. Kalau kita itu pengen tadabbur, pengen ayat itu ngena, nyetrum kepada kita itu, hindari dosa, hindari maksiat. Persiapkan kondisi tubuh dan jiwa. Misalkan kalau kita subuh akan melaksanakan tadabbur, ya sudah mandi dulu sebelum itu. Mandi yang bersih, kemudian sholat subuh, ada sholat qobliyahnya. Kemudian setelah itu kita bangkit setelah selesai zikir, kemudian ambil Al-Quran, tenang rasanya. Kemudian mulai dibaca ayat yang Bapak Ibu suka. Kalau Bapak Ibu sukanya ayat surat Yasin, silahkan baca Yasin. Kemudian baca itu artinya pelan-pelan. Kemudian memiliki mushaf khusus sebagai pegangan harian. Ini penting juga. Kalau memang Bapak Ibu berkenan, nanti tolong mushaf itu jangan ganti-gantian sesama anggota keluarga. Mushafnya Bapak, ya sudah ini mushafnya Bapak. Mushafnya Ibu, ya ini mushafnya Ibu. Nanti hadirin, saya punya guru di Jati Asih. Guru saya ini usianya kira-kira 50 menjelang 60, 58, 59. Setiap hari, setiap subuh itu 30 menit. Setiap subuh selesai sholat 30 menit membaca Al-Quran. Kira-kira dalam waktu 4 tahun dia hafal Al-Quran. Coba. Cuman baca 30 menit, rutin terus seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus membaca. Masya Allah. 58 kalau ditambahkan 4 tahun kira-kira 62. Coba. Ini hadirin masih potensial sekali untuk menghafal Quran. Yang paling sepuh saya dengar ada usia 78. Itu masih bisa menghafal Al-Quran 30 juz. 78 masih bisa. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saat membaca Al-Quran memperbaiki niat. Tolong niat kita itu diluruskan. Ya Allah, aku itu membaca Quran biar aku itu ningkat imannya, aku nambah imannya. Aku membaca Quran sebagai bentuk ibadahku kepadamu ya Allah, dan lain sebagainya. Kondisi tubuh suci ini teknis-teknisnya saja. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ahad yang akan datang. Saya mendoakan kepada semuanya hadirin yang saat ini hadir maupun yang tidak hadir jamaah Masjid Darul Huda. Semoga Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah berikan niat yang tulus untuk mengkaji Islam dengan baik dan benar. Allah berikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya hingga Al-Quran itu menghunjam di dalam jiwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.